jika sekolah nanti benar-benar masuk, jika ya ini sekali lagi. Tadi jubir pemerintah mengatakan 80% COVID ini OTG. Orang tanpa gejala ini kan bahaya sekali. Apa nggak jadi klaster baru? Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan kan tidak hanya untuk yang ada di kota, tapi yang di pinggir-pinggir. Nah ini banyak sekali keluhan kawan-kawan guru saya, teman-teman. Pertama, Kompas sudah mengungkap dulu kesulitan masalah alat komunikasi, kemudian juga biaya, dan guru-guru akhirnya juga mendatangi masing-masing rumah. Ini kan juga tidak mudah, terutama khususnya daerah-daerah urban area ya, daerah-daerah pinggir. Terus kemudian yang ketiga, juga nanti misalnya ini jadi betul, jadi new normal, normal yang nggak normal. Ini apakah juga anak-anak siap? Karena anak-anak sekarang merasa banyak yang mengalami stres ya. Saya juga nggak tahu, harusnya ini guru-guru BK atau kelompok-kelompok bimbingan konseling ini harusnya buat panduan ini. Gimana ngatasi anak-anak yang kondisinya tidak siap, ya kondisinya tertekan. Bagaimanapun juga yang biasanya diajarkan di sekolah yaitu yang di delivery ke anak ini loh. Harusnya kan setiap anak kan kebutuhan kurikulumnya beda-beda. Baik. Ya saya kira itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony, kita tampung dulu tadi soal pendidikan yang tentunya harus berbeda antara yang diterapkan di kota, mungkin kota-kota besar apalagi dengan yang ada di urban area. Bagaimana Anda melihatnya, Abah Ihsan? Iya, ini betul sekali. Saya sepakat dengan Pak yang dari Jogja itu, Pak Tony ya. Pak Tony, bahwa kan tadi ngomong Pak Presiden dengan digitalisasi ya. Nah, pertanyaannya kita ingin digitalisasi, infrastrukturnya udah cukup belum? Udah merata belum? Begitu ya. Ya, seperti yang dikatakan Pak Wicaksono tadi, nggak masalah digitalisasi jika kemudian hanya untuk transfer of knowledge. Ingat ya, transfer of knowledge. But not transfer of karakter. Tidak bisa karakter mental positif, moral hanya dengan tab dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman guru-guru di desa-desa yang terbatas infrastruktur digital, bahkan jaringan mungkin nggak ada, rasanya ngimpi gitu ngomongin pembelajaran digital jarak jauh, ya. Nah, saya ingin menyemangati justru sebetulnya orang-orang desa ini, kalau kita belajar holistik soal education, justru banyak sekali sumber pembelajaran yang tidak bisa didapatkan oleh orang kota loh. Ya, contoh sederhana misalnya ya, orang-orang kota di Jakarta mulai sulit nggak main di lapangan? Kan gitu. Ya, cari lapangan. Anak kota, outbound aja harus bayar. Anak kampung, outbound tiap hari gratis. Ya kan? Flying fox pakai pohon kelapa, berenang di sungai, irigasi, selokan, sendang. Kalau orang Jawa ya di Balong, di Lempang, banyak banget. Nah, bisa menjadi sumber edukasi juga gitu. Itu sumber edukasi. Tolong jangan sempitkan pendidikan dengan sekedar misalnya ruang kelas. Nggak ada komputer di desa kami. Aduh, terlalu sempit gitu loh. Ya, jadi malah justru bagus dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nggak masalah guru-guru datang ke misalnya kampung-kampung, ke rumah-rumah siswa, dikumpulkan dengan jaga jarak. Nanti pembelajaran seminggu ini kita ini ya. Bu guru, Pak guru hanya bisa mendampingi misalnya 30 menit. Kalian bikin ini, ya ngumpul di lapangan atau di ruang terbuka yang pakai jaga jarak. Sisanya anak-anak eksplor sendiri, itu yang di kampung. Jadi tidak harus dipaksakan dengan misalnya pakai tab, digital, dan lain-lain. Begitu. Bisa itu ya. Nah, jadi pertanyaan kedua adalah bagaimana menghadapi tekanan anak-anak itu yang di rumah terus nih ya. Kan banyak apakah pakai guru BK dan lain-lain. Nah, sebetulnya yang harus dibimbing adalah bagaimana guru-guru menyeimbangkan ketika memberikan pembelajaran jarak jauh, menyeimbangkan antara tugas-tugas belajar akademik dengan pembelajaran fisik, pembelajaran having fun, dan lain-lain. Sehingga anak-anak kan yang saya rasakan sendiri ketika saya belum komunikasi dengan guru, anak-anak dari pagi sampai sore itu kayak ngerjain tugas, terus ngerjain jurnal, terus kalau yang padahal masih SMA gitu kan ya. Yang SD sebenarnya agak lebih ringan, tapi yang agak gede itu malah lebih tertekan karena mereka sendirian, punya beban sendiri gitu.
Depan digital yang namanya kita di depan laptop terus, di depan komputer terus, menyendiri itu gimana sih rasanya? Ya, manusia itu makhluk sosial. Ketika berinteraksi itu lebih bahagia. Ketika bergerak itu lebih bahagia. Kalau menyendiri, ingat ya, pekerjaan orang, mohon maaf, makin kita banyak menyendiri itu makin tidak bagus buat kesehatan mental kita. Pekerjaan orang bunuh diri sebelum bunuh diri banyak diam. Jadi Ya kan? idealnya kalau belajar di rumah, apakah jumlah jamnya sama dengan di sekolah atau sebaiknya gimana, Abah? Nggak masalah jumlah jam itu. Belajar itu mau sampai maghrib nggak masalah. Tapi isinya apa? Jangan sampai isinya gitu ya. Suruh belajar buku terus. Ya kan, suruh cari jurnal terus. Suruh ngerjain matematika terus. Tidak. Seimbangkan misalnya nih ya. Metodenya yang dirubah. Misalnya dari jam 15.30 sampai jam 17. Nah, kalau masih anak-anak SD misalnya ya. Cari serangga-serangga yang agak di dekat rumah kamu. Kira-kira seneng nggak anak-anak kita nyari serangga? Terus suruh ditulis. Nah, Jadi ini jenis kalau tugas dari guru yang harus diubah. iya, metodenya, caranya jangan terpaku dengan buku, cari di internet. Aduh, anak-anak sekarang dikit-dikit internet, ya kan? Seperti itu. Dan jangan khawatir teman-teman di desa ya, justru ini serangganya lebih banyak daripada yang di kota, ya kan? Tanpa harus usaha langsung ada serangga yang dekat kita.